Halo Studio Lovers, tinggal menghitung waktu. Hari Raya Idul Fitri tahun 2023 dilaksanakan oleh umat Islam di penjuru dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Nah, sejumlah pihak kembali menyatakan adanya potensi lebaran di Indonesia tidak serentak. Secara umum nih, penetapan Hari Raya Idul Fitri menggunakan dua metode, yakni metode hisab dan metode ruqyat. Metode ini digunakan pemerintah dan ormas Islam di Indonesia, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama atau NU. Namun Studio Lovers, tetap saja potensi perbedaan umumnya terjadi antara pemerintah dan Muhammadiyah. Mengapa terjadi demikian? Yuk kita singkap ya beritanya melalui video berikut ini. Tapi nih sebelumnya seperti biasa jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Studio Lovers, perkara dua metode yang kerap digunakan untuk menetapkan Hari Raya Idul Fitri, yakni metode hisab dan metode ruqyat, tidak dipungkiri telah menguras energi umat Islam di tanah air. Nah, hasil yang berbeda tentu saja menyebabkan gangguan nyata pada ukhuwah di kalangan masyarakat Muslim pada saat perayaan Idul Fitri. Jika hal seperti ini selalu dibiarkan, bisa dikatakan Studio Lovers, umat Islam di Indonesia bakalan terpaku pada masalah, bukan menjumpai titik solusinya. Seolah-olah perkaranya hanya perbedaan metode hisab atau perhitungan astronomi dan metode ruqyat atau pengamatan hilal yang selalu mustahil untuk dipersatukan, yang secara bersamaan bisa dikaitkan dengan sama mustahilnya menyatukan mazhab yang berbeda-beda. Nah, perdebatan mengenai dalil-dalil yang dipersepsikan sangat kuat antara pendukung hisab dan pendukung ruqyat sudah bergulir ratusan tahun. Tetapi, hasilnya malah semakin memperdalam jurang pemisah. Memilukan ya Studio Lovers? Nah, kesaksian melihat hilal atau ru'yat al-hilal, keputusan hisab, dan akhirnya penetapan sholat Idul Fitri oleh para pemimpin umat Islam di Indonesia adalah hasil ijtihad atau proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan segala pikiran dan tenaga secara sungguh-sungguh, yang pada hakikatnya nih Studio Lovers bersifat zanni atau kebenaran relatif. Sebab kebenaran mutlak atau absolut tentu saja hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang berijtihad dan orang-orang yang mengikutinya meyakini kebenaran suatu keputusan ijtihad yang dilakukan berdasarkan dalil-dalil syariah dan bukti empiris yang telah diperoleh. Dalam catatan historis nih Studio Lovers, tidak bisa dibantah bahwa metode ruqyat merupakan metode yang dipakai terlebih dahulu oleh umat manusia ketimbang metode hisab. Hal ini terjadi karena metode ruqyat lebih mudah dilakukan oleh orang-orang, sedangkan metode hisab terbatas dilakukan oleh orang-orang, yakni hanya mereka yang mengetahui perhitungan astronomi saja. Nah, baik metode hisab maupun metode ruqyat tidak bisa dinafikan nih Studio Lovers bahwa keduanya saling mendukung. Hisab merupakan metode menghitung posisi benda langit, khususnya matahari dan bulan. Sedangkan ruqyat adalah observasi benda-benda langit untuk memverifikasi hasil hisab. Jadi bisa dibilang nih Studio Lovers, keduanya nyata saling mendukung dan saling menguatkan. Nah, dalam konteks ini Studio Lovers, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama atau Kemenak menggunakan gabungan dua metode yang telah dibahas secara detail yang tadi, yakni metode hisab dan metode ruqyat dengan mengacu pada kriteria MABIMS, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura yang selanjutnya ditetapkan melalui sidang isbat. Sementara itu, Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal. Nah, metode ini Studio Lovers menitik beratkan pada posisi geometris benda-benda langit. Pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah menetapkan Hari Raya Idul Fitri tahun 2023 ini jatuh pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 atau 1 Syawal 1444 Hijriah. Hal ini tertuang dalam maklumat pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 1/MLM/1.0/E/2023 tentang penetapan hasil hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah 1444 Hijriah. Nah, hasil hisab Muhammadiyah menyatakan pada 29 Ramadan
Ijtimak jelang Syawal 1444 Hijriah terjadi pada pukul 11:15:06 waktu Indonesia bagian Barat. Hilal telah wujud saat matahari terbenam di Yogyakarta, dan pada saat itu juga bulan berada di atas ufuk di seluruh wilayah Indonesia. Ketua Umum PP Muhammadiyah Profesor Dr. Haji Haidar Nasyir MSI menyatakan tidak ada pemajuan atau pemunduran Hari Raya Idul Fitri, sebab penentuan waktu penting ini telah sesuai sebagaimana yang diputuskan oleh Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Sebelumnya nih Study Lovers, setelah sidang isbat penentuan 1 Ramadan 1444 Hijriah yang digelar pada tanggal 22 Maret 2023 lalu, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Abdullah Jaidi, menyatakan meskipun awal bulan suci Ramadan, pemerintah dan Muhammadiyah sama, tetapi tidak menutup kemungkinan akan ada perbedaan dalam penetapan Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Dan dugaan itu benar ya Study Lovers, di mana Muhammadiyah telah menetapkan hari Lebaran jatuh pada hari Jumat 21 April 2023. Nah, adapun jadwal Hari Raya Idul Fitri tahun 2023 versi pemerintah dan NU baru akan diketahui setelah pemerintah melalui Kementerian Agama menggelar sidang isbat pada hari Kamis 20 April 2023 yang bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1444 Hijriah. Nah, di samping itu, NU juga bakalan menggelar Rukyatul Hilal dalam penetapan hari Lebaran. Biasanya nih, hasil sidang isbat yang dilakukan pemerintah dengan mengundang beberapa pihak, seperti MUI, Komisi 8 DPR RI, dan sejumlah organisasi masyarakat Islam dalam penentuan awal bulan, didasarkan dari data hisab yang juga merujuk pada hasil Rukyatul Hilal pada sejumlah lokasi di seluruh wilayah Indonesia. Tentu sikap toleransi menjadi penting dalam menunaikan ibadah Lebaran tahun 2023 ini ya Study Lovers. Oke deh Study Lovers, itulah informasi tentang adanya potensi perbedaan dalam penetapan Hari Raya Idul Fitri tahun 2023. Nah, cukup sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa ya untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi ya di video berikutnya. Bye-bye!